Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh, dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan Raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali, hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau.
Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pesan bagi para hakim, bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Lah diperintah Sultan, Raja, untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata acara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu." "Aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir. Dengan rasa penasaran, "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu, hai penjaga pintu gerbang?"
apakah kau benar-benar menginginkan hadiah baginda yang diberikan kepadaku tadi? Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya, Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun Tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah, hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi, wazir atau perdana menteri?" berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya Tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam sesuatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi, mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya.
Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi, sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar bapak, ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini." "Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Penghulu, jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebun milikku, jangan mengaku aku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kekeh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas, kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Ini masalah rumit Abu. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda angkat tangan. "Baik Baginda," sambut Abu Nawas dengan takzim. "Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani itu juga bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara, jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin, hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada.
Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya, begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri? Kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam, tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelagapan, tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu? Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, Abu Nawas," ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja, Abu Nawas menciumi ayam panggang. Jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. "Panggil Abu Nawas," titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat kamit menahan selera. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan Baginda Raja. "Ada apa lagi ini?" pikir Abu Nawas. "Mungkin Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah Baginda Raja. Pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. Bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas," ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. "Dengarkan dulu petunjuknya," ujar Sultan, "jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu,
maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan, lah menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu, lah pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap Baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja, tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya. "Baginda Raja, maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan," teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanyanya. "Karena saya bosan hidup," jawab laki-laki itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas,